Так бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut untuk pemar berikutnya, yaitu klien nomor 2110. Mbak Wira ulangi, klien nomor 2110. Ini dulu pernah diterawang oleh Mbak Wira dan kemudian hari ini hajatnya adalah wawancara. Ya, hajatnya adalah wawancara. Ini dari kemarin Mbak Wira sudah bertanya-tanya ya. Kemarin tuh banyak tanda tanya ya. Ini kok aneh banget ya, kelihatannya kosong, tapi cobalah Mbak Wira istirahat 1 hari lagi, barangkali hasilnya berubah. Dan ternyata benar, memang ini vibrasi energinya kencang banget. Jadi Mbak Wira kemarin tuh sedang kondisi lelah, sehingga ketika digunakan untuk terawangan hasilnya kurang memuaskan gitu ya. Nah sekarang ya, hari ini 13 Agustus 2022, Mbak Wira udah bisa jelas ya melihat isi dalam suatu benda bertuah. Dan ini adalah beberapa pertanyaan yang ingin diajukan oleh si pemilik benda bertuah tersebut ya. Jadi yang pertama, bagaimana perasaan Khodam selama ini mendampingi saya? Apakah dia senang atau tidak, atau bagaimana? Khodam mengatakan ketika dia mendampingi Anda, dia merasa senang. Kenapa? Karena Anda sebagaimana, mohon maaf loh ya, ini mohon maaf sekali, sebagaimana anak kecil biasanya gitu kan ya. Jadi orang yang belum punya banyak kebutuhan yang mendesak, sehingga tugas-tugas yang disampaikan pun belum begitu sulit, belum begitu pelik, tidak seperti ketika mendampingi orang dewasa yang kebutuhannya itu macam-macam dan aneh-aneh. Jadi dia senang karena banyak istirahatnya daripada bekerjanya. Ya, itu yang dia sampaikan. Nanti betul apa tidak bahwa banyak istirahatnya daripada bekerjanya, nanti silakan klien nomor berapa ini? Nomor 2110 yang klarifikasi ke Mbah Wira bagaimana ya. Apakah selama ini memang sering diafirmasi tugas yang aneh-aneh, yang sulit-sulit? Ya bagaimanapun juga gimana ya, namanya usia ya. Usia itu tidak bisa dibohongi, bahwa semakin tua usia kita, semakin tinggi pohon kita, maka semakin kencang angin yang menerpa kita. Semakin tua usia kita, semakin besar kapal kita, semakin besar juga gelombang yang menerpa diri kita. Sehingga ketika kita punya teman ya, teman gaib, sahabat gaib, jin pendamping, maka tentu afirmasinya pun juga aneh-aneh, orang yang dihadapi juga aneh-aneh, nggak semudah ketika kita masih usia kanak-kanak kan gitu. Yang kedua, apakah Khodamnya sumpah setia untuk membantu hajat-hajat hidup saya? Jawabannya iya. Jadi Khodam memang disumpah setia untuk membantu hajat hidup, dan dia sudah menunggu. Ayo kapan nih gitu ya, klien nomor 2110 ini dewasa. Ya kapan nih menghadapi tantangan-tantangan yang lebih rumit dan lebih sulit, karena dari vibrasi energinya memang dia kuat ya. Dia kelasnya adalah penguasa wilayah, dia punya pasukan gitu ya. Sehingga untuk tugas-tugas yang selama ini diberikan itu masih tergolong remeh-temeh begitu. Ini apa adanya saja, mohon maaf ya, jangan tersinggung ya. Kemudian yang ketiga, apakah dia suka dengan dupa dan minyak yang selama ini saya berikan? Dia lebih suka minyaknya. Kenapa? Karena dia berasal dari golongan jin yang bukan berelemen api, sehingga ketika dikasih minyak dia suka. Tapi andai kata dikasih dupa juga tidak masalah. Beda dengan Khodam-Khodam yang berelemen api ya, mereka akan lebih suka ketika diberi asap daripada minyak. Jadi dibakarkan dupa, kemenyan, buhur, itu mereka lebih senang daripada dioles dengan minyak ya. Kemudian yang keempat, bagaimana keadaan Khodam sekarang? Secara vibrasi energi dia kuat banget, kencang banget ya. Dia dalam kondisi yang fit, prima, dan siap menunggu perintah selanjutnya. Itu yang dia alami. Kemudian ada pertanyaan tambahan, ini harusnya jadinya 2 ya terawangnya, tapi nggak apa-apa. Ini karena 2110 ini langganan ya, makanya Mbah Wira kasih bonus ya. Mbah, ini ada sketsa dari praktisi lain ya. Mbah Wira tidak bisa sebutkan namanya. Ini kok bisa keterangannya berbeda, ini bagaimana? Jadi gini lho ya. Ketika Khodam itu kelasnya presiden, maka ketika di sketsa itu kemudian
presiden itu tidak muncul, yang muncul adalah ajudannya, itu wajar. Karena bagaimanapun juga yang namanya presiden tidak semudah itu mau disketsa orang. Dan itu Mbak Wira udah menjumpai berkali-kali. Karena Mbak Wira juga punya banyak azimat, punya banyak benda bertuah, dan ketika disketsa kemudian presidennya nggak keluar, itu bukanlah suatu hal yang ajaib ya, bukanlah suatu hal yang mustahil gitu ya. Ya wajar, memang seperti itu. Ibarat kata sama kita mau bertemu presiden, kemudian presiden itu sibuk, masih ada tugas ke luar negeri, masih ada tugas keluar kota, kemudian yang menemui ajudannya, sehingga yang disketsa ajudannya itu udah adalah hal yang biasa ya, sehingga kita perlu bijaksana dalam menyikapi hasil terawangan, menyikapi hasil sketsa. Jadi tidak serta-merta kemudian langsung menyalahkan orang tertentu ya, tidak langsung menyalahkan praktisi tertentu. Misal Anda pesan khodam ke Mbah Wira, kemudian Mbah Wira sebut khodamnya A, kelasnya danyangan, usianya tua, levelnya tinggi. Kemudian azimat bertuah atau benda bertuah ini Anda sketsakan ke seorang praktisi. Lah kok yang keluar B? B ini usianya lebih rendah, levelnya lebih rendah gitu kan ya. Kemudian wujudnya tidak sesuai dengan yang Mbah Wira gambarkan yang A tadi. Terus langsung marah-marah ke Mbah Wira. Wah, saya ini pesan khodam A kok dikasih khodam B. Saya ini pesannya khodam sekian ribu tahun, kok cuman dapatnya segini. Wah, Mbah Wira ini penipu. Kecewa saya sama Mbah Wira. Nah itu jangan sampai terus seperti itu ya Lur ya. Kenapa? Karena ibarat kita mau menemui presiden, lalu presiden itu berhalangan karena kita perintah, kita afirmasi dia untuk melakukan tugas tertentu, kemudian di azimat itu yang standby adalah ajudannya. Ketika disketsa, yang disketsa ya ajudannya. Dan itu biasa, itu wajar. Juru bicaranya yang disketsa itu wajar. Kenapa? Karena yang namanya presiden tidak semudah itu mau ditemui. Nah ini loh ya. Jadi jangan kemudian buru-buru langsung nyemprot praktisinya. Ini walaupun dan meskipun ya azimat atau benda bertuah dari klien nomor 2110 ini Mbah Wira nggak tahu ini yang meritualkan siapa. Praktisinya Mbah Wira tidak kenal dan juga Mbah Wira tidak tanya. Ya. Tapi bukan berarti kemudian Mbah Wira membela karena kenal atau menjelek-jelekkan karena tidak kenal. Enggak. Ini Mbah Wira sampaikan untuk edukasi bagi kita semua bahwa jangan langsung semena-mena dengan praktisinya. Apalagi praktisi itu dalam meritualkan itu taruhannya banyak. Kita tidak pernah tahu kesulitan apa yang dia alami saat mencarikan kita khodam pendamping. Kemudian ketika disketsa yang keluar ajudannya, wah langsung disemprot. Ini mana ini? Saya pesan presiden kok ternyata yang datang cuma kelas ajudan. Wah ini Mbah Wira penipu ini. Mbah Wira menjual barang palsu ini. Jangan langsung gitu ya. Kecewa saya sama Mbah Wira, jangan. Ini andai kata yang meritual Mbah Wira pun kemudian sikap Anda itu kasihan banget. Yang meritual kasihan banget. Ya jadi ini pelajaran bagi kita semua, bahan refleksi dan perenungan diri. Apabila disketsa kemudian tidak keluar seperti yang kita harapkan, tolong jangan langsung nyemprot praktisi yang meritualkan, juga jangan langsung nyemprot tukang sketsanya. Ya, renungi dulu, pahami dulu, dalami dulu. Analoginya yaitu tadi, ketika kita meritualkan presiden kemudian disketsa yang keluar kok ajudannya, jangan langsung nyemprot kiri kanan. Renungkan dulu. Memang yang namanya presiden itu sibuk, apalagi kita nyuruh dia macam-macam. Kita nyuruh dia banyak ya, menuntaskan banyak perkara ya. Wajar kalau dia sibuk kemudian tidak standby di azimatnya. Gitu loh ya. Ini edukasi ya untuk kita semua, semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti ya oleh seluruh pendengar channel Mbah Wira ya. Kemudian yang kedua, ada kalanya yang namanya pemimpin ya, itu dia memang tidak mau diterawang, tidak senang diterawang. Karena bagi khodam diterawang itu ibarat ditelanjangi. Oleh karenanya dia menyuruh juru bicaranya untuk menemui kita. Itu juga banyak kasus kayak gitu. Terutama ras Omyang. Ras Omyang itu adalah salah satu ras yang sulit. Dan itu Mbah Wira udah berkali-kali kena kena semprot dari pembeli, dari klien. Saya request Omyang kok yang keluar kayak gini ya. Memang Omyangnya sulit, diterawang itu sulit ya. Ada tata cara khusus ya. Bahkan ada tata cara khusus kalau Anda ingin mensketsa ya, ingin mensketsakan khodam ras Omyang. Yang pertama sediakan kopi pahit ya 1 gelas, kemudian sediakan 2
dupa ya, gaharu. Kemudian sediakan kembang setaman. Taruh kembang setamannya di meja, kopi pahit, bakar dupanya. Lalu taruh azimatnya atau benda bertuahnya di meja tadi, lalu sampaikan ya. Yang pertama, panggil khodamnya hadir. Wahai khodam Omyangku yang bernama Eyang Ek, hadirlah, datanglah, penuhi panggilanku. Nah, dia hadir. Kemudian sampaikan perintahnya, aku ingin mensketsakan dirimu, aku ingin melihat wujudmu, aku ingin mengetahui ya, bentuk aslimu dari sketsa. Oleh karenanya bantu aku, oleh karenanya aku perintahkan dirimu untuk menunjukkan dirimu, bersedialah menunjukkan dirimu kepada pakar sketsa yang bernama Mr. Ek, sehingga aku bisa melihat wujudmu, mengenal lebih baik dirimu, gitu kan ya, mengetahui rahasiamu ya, lebih baik dari sebelumnya. Ah gitu. Tunggu hingga dupanya habis, lalu kopinya bisa Anda buang, bunganya bisa Anda buang. Kemudian foto bendanya sketsakan. Gitu. Itu adalah tata cara yang Mbah Wira lakukan ketika Mbah Wira ingin mensketsakan Omyang, supaya Omyangnya itu bersedia disketsa oleh pakarnya. Kalau enggak, ya meleset juga. Yang tersketsa adalah ajudannya, wakilnya, juru bicaranya, dan itu biasa. Mbah Wira udah nggak kaget, gitu ya. Dan ketika yang disketsa kok keluar ajudannya, Mbah Wira nggak akan protes, nggak akan nyemprot praktisi praktisi terawangan atau praktisi gambarnya, nggak akan. Gimana sih praktisi gambar kok gambarnya salah? Nggak akan ya, semacam itu nggak akan. Kenapa? Karena ya itu tadi, ya ada kodam-kodam yang ya ibarat kata itu dia nggak mau gitu loh ditelanjangi dengan diterawang orang, di sketsa orang tuh nggak mau. Sehingga kita harus punya trik untuk merayu dia agar mau diterawang. Apalagi kalau kelasnya presiden ya, paling banter yang namanya ajudannya itu udah baik sekali. Kenapa? Karena tukang terawang itu juga sering digampar sama kodam. Ya, jadi kita nerawang ya, nggak kulon nuwun, nggak permisi, kemudian kodamnya datang menghantamkan energinya dan merusak aja. Nah itu banyak sekali kasus kayak gitu itu, sehingga akhirnya terawangan jadi error dan sebagainya. Nah, jadi itu ada risiko bagi praktisi terawangan, makanya jangan kemudian kita galak sama praktisi terawangan ya, karena dia melakukan terawangan itu juga taruhannya banyak. Kemudian juga jangan galak sama praktisi yang meritualkan. Kakaknya Mbak Wira itu kosong, gimana sih Mbak? Ada jangan ya, jangan sampai kita seperti itu, karena seorang praktisi juga taruhannya banyak dalam meritualkan kodam pendamping bagi kita. Jadi apapun itu tetap hargai ya, apapun itu tetap hargai, siapapun itu tetap hargai. Oleh karenanya Mbak Wira sering menyampaikan bahwa sebelum Anda memahar suatu azimat, suatu benda bertuah kepada seseorang itu cek dulu ya, cek dulu. Saya yakin praktisi tersebut juga tidak memaksa Anda untuk membeli dirinya. Siapapun itu pasti tidak akan memaksa. Kalaupun ada yang memaksa, ya mending kita jauhi ya, daripada getun, daripada menyesal di belakang. Nah, jadi kalau memang dia tidak memaksa Anda untuk membeli, ya cek dulu, karena Anda punya banyak waktu untuk mengeceknya di Get Kontak, Truecaller, lihat bagaimana rekam jejaknya di Facebook, di Instagram, di website kalau ada. Bagaimana testimoni pengguna sebelumnya, cek tanyakan kepada teman-teman Anda, tanyakan ke praktisi yang sekiranya bisa memberikan informasi. Cek dulu. Ketika Anda sudah ngecek, sudah yakin track recordnya baik, baru membeli, baru memahar. Daripada sudah memahar kemudian menyesal, kemudian muring-muring marah-marah ke praktisinya, saya kecewa, kemana kodam yang saya beli sebulan yang lalu. Aduh, ini pengalaman ya. Kenapa Mbak Wira bisa bercerita seperti itu? Karena Mbak Wira juga seorang praktisi dan ya tidak jarang ya menemui orang-orang dengan karakter yang seperti itu. Dan ya itu tadi ya, lebih baik kita cek dulu track record dari seorang praktisi sebelum kita membeli, daripada sudah membeli kemudian kita menindaklanjuti dengan marah-marah, kita menanggapinya dengan marah-marah. Gitu ya Lur ya. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf ya, tidak ada pesan penting yang ingin disampaikan kepada Anda ya, klien nomor 2110, karena memang semuanya baik-baik saja, semuanya all is well ya, dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang prima. Dia menunggu Anda memberikan perintah selanjutnya. Sekian, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ya, kalau atau ingin yang diceritakan ada ingin disampaikan boleh. Terima kasih, selamat pagi.